Bab 3240 sudah berakhir. Mendengar kata-kata wanita bergaun hitam, Mileye tiba-tiba merasa agak terkejut. Dia menatap wanita tersebut. "Gadis ini, apakah kamu ingin mengambil jalan pintas?" Wanita bergaun hitam melihat Mileye, lalu dengan tenang berbicara, "Apakah kamu tahu berapa lama aku sudah berusaha keras di sini?" Mileye menggelengkan kepala. Wanita bergaun hitam itu tetap diam sejenak sebelum berbicara dengan lembut. "Secara keseluruhan, sudah lebih dari 200 tahun." Mileye terdiam. Wanita bergaun hitam menatap Mileye. "Meskipun telah ada peningkatan, tetapi untuk melintasi padang gurun ini, aku tetap tidak melihat harapan apapun." "Apa itu keputusasaan sejati?" Keputusasaan sejati adalah ketika setelah berusaha keras, kamu masih belum melihat adanya harapan. Mileye terdiam. Wanita berjubah hitam melanjutkan, "Ada yang mengatakan bahwa dalam hidup tidak ada jalan pintas yang bisa diambil. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan itu. Sebagian besar waktu, hidup memiliki banyak jalan pintas yang dapat diambil. Hanya saja banyak orang tidak menyadari adanya jalan pintas tersebut." Dia melihat ke arah Liana Ye. "Bos besar, aku tahu untuk kamu, membawa aku sejauh ini hanya sekadar anggukan, tetapi bagiku, itu setara dengan mendapatkan kembali hidupku." Liana Ye dengan tenang berbicara, "Kamu yakin ingin menyerah?" Wanita berjubah hitam menggeleng, "Bukan menyerah, hanya mengambil jalan yang berbeda." Liana Ye mengulurkan tangan kanannya ke arah wanita berjubah hitam tanpa ragu. Wanita itu langsung menangkap tangan Liana Ye tanpa ragu dan pada saat berikutnya, tiba-tiba terjadi perubahan dalam ruang waktu di depan matanya. Dalam sekejap, sebuah tangga batu berwarna hijau muncul di depannya. Pada saat yang sama, ketegangan kosmik yang mencekam di sekitar wanita berjubah hitam sepenuhnya menghilang. Wanita berjubah hitam menjadi terdiam. Liana Ye dengan tenang berbicara, "Sebenarnya, jalan menuju keberhasilan selalu berada di bawah kakimu. Ujian ini menguji tekadmu, di hadapan keadaan putus asa, apakah akan menyerah atau terus bertahan?" Ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba muncul bayangan ilusi di sekitarnya. Bayangan-bayangan ini adalah mereka yang pernah menghadapi ujian serupa seperti wanita berjubah hitam. Seperti wanita itu, bayangan-bayangan ini semua telah bertahan hingga batas kemampuan mereka. Pada saat-saat krusial ini, pilihan masing-masing orang sangat berbeda. Mereka yang memilih untuk terus bertahan, pada akhirnya tangga batu hijau ini akan muncul, sementara bagi mereka yang memilih untuk menyerah, meskipun tidak akan mati, namun akan berhenti di tempat itu dan kemudian mundur. Wajar untuk dicatat bahwa alam fana adalah seseorang yang memilih untuk bertahan dan akhirnya dia mencapai terobosan besar. Liana Ye tiba-tiba berbicara, "Sebenarnya, kamu tidak salah. Beberapa hal, jika ditangani dengan cara yang berbeda, mungkin hasilnya lebih baik. Namun sayangnya, aturan di sini ditentukan oleh mereka. Di wilayah mereka, kamu hanya bisa beroperasi sesuai aturan mereka. Nyatanya, kamu bukan orang yang mereka pilih. Bahkan jika aku membawamu ke sana, kemungkinan besar mereka tetap tidak akan menerimamu." Wanita berpakaian hitam terlihat kehilangan semangat. Pada saat itu, Liana Ye tiba-tiba berbicara, "Sebenarnya, aku sangat tidak suka dengan cara ini. Jadi, aku bisa membantu kamu sekali." Setelah berbicara demikian, dia menunjuk dengan jari dan cahaya pedang tiba-tiba menembus dahi wanita berpakaian hitam. Dor! Tubuh wanita berpakaian hitam bergetar keras. Liana Ye menatap wanita berpakaian hitam, "Kembali dan latihanlah. Ketika kamu datang lagi, aku pikir, kamu bisa langsung menyerang melewati semuanya. Pada saat itu, kamu tidak perlu mengikuti aturan orang lain, kamu bisa menciptakan aturan sendiri."
Wanita berpakaian hitam tiba-tiba berlutut di depan Liana Ye dengan gemetar. "Bos, bagaimana aku bisa membayar budi kepadamu?" Liana Ye dengan tenang berbicara, "Maafkan aku yang lugas, kamu tidak bisa membantuku dengan apapun." Sambil berbicara demikian, dia berhenti sejenak, lalu berbicara lagi, "Orang di sebelahku ini adalah kakakku. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kamu bisa membantunya sedikit." Wanita berpakaian hitam melirik Mileye, kemudian berbicara, "Halo, aku Melissa. Hutang ini, suatu hari nanti akan kubayar." Setelah berbicara demikian, dia memberi salam dalam-dalam kepada Mileye dan Liana Ye, lalu berbalik dan pergi. Mileye melirik Liana Ye dan berbicara, "Aku tidak menyangka kamu akan membantunya." Liana Ye berbicara dengan lembut, "Aku sangat tidak suka orang yang membuat aturan, bukan karena membuat aturan itu buruk, tapi aku hanya tidak suka." Mileye ragu sejenak, lalu berkata, "Aku juga orang yang membuat aturan." Liana Ye menatap Mileye, tersenyum, "Aku tidak suka orang yang membuat aturan, tapi, kecuali kamu." Mileye tertawa terbahak. Liana Ye terus menggigit apelnya, acuh tak acuh berbicara, "Kak, apakah kamu akan terus bertahan atau menyerah?" Mileye serius berbicara, "Tentu saja aku akan bertahan. Aku bukan tipe orang yang suka menyerah." Setelah berbicara demikian, ia melanjutkan langkahnya. Liana Ye tersenyum tipis. Di dalam diri Mileye, menara kecil menghela nafas pelan. Ini bukanlah tindakan curang yang mencolok, bukan? Pena kecil tiba-tiba berbicara, "Jika kamu merasa tidak nyaman, katakan saja. Jangan bicara di sini." Menara kecil marah, "Bukan urusanmu." Dibandingkan dengan wanita berpakaian polos, sebenarnya ia lebih takut pada wanita berpakaian hitam. Wanita berpakaian polos bersikap dingin, sedangkan wanita berpakaian hitam benar-benar tidak terduga, dia bisa memukulmu tanpa alasan. Mileye terus maju, hambatan ruang waktu semakin mengerikan, tetapi tidak ada sedikit pun pikiran untuk menyerah dalam dirinya. Akhirnya, tidak lama kemudian, hambatan kosmik di sekitar Mileye langsung menghilang dan segera setelah itu, dia melihat tangga batu berwarna hijau di depannya. Mileye lumpuh dan terkulai di tanah, keringat mengalir deras. Liana Ye duduk di samping Mileye, meletakkan pedangnya, lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan untuk menyeka keringat di wajah Mileye dengan lembut. Mileye tiba-tiba merasa sangat lelah. Saat ini, dia ingin sekali tidur, tanpa banyak berpikir, matanya perlahan-lahan tertutup. Tidur. Berapa lama sudah dia tidak istirahat dengan baik? Bukan berarti orang yang berlatih tidak perlu istirahat, melainkan begitu memasuki jalur seni bela diri, seberapa banyak orang yang bisa tidur nyenyak. Bersaing dengan orang lain. Bersaing dengan segala sesuatu. Bersaing dengan alam semesta. Sejak meninggalkan kota Kinceng, dia memang merasa lelah. Dahulu, berjuang untuk adik perempuannya, kemudian untuk akademi dan sekarang, berjuang untuk dirinya sendiri. Bertarung dan bertarung sepanjang hidupnya. Waktunya untuk istirahat sejenak. Mileye benar-benar terlelap dalam tidurnya. Liana Ye dengan lembut memeluk Mileye di pangkuannya, perlahan menghapus keringat di wajah Mileye. Melihat Mileye yang sudah tertidur pulas, wajah Liana Ye tersenyum tipis. Mendadak, tangga batu hijau tersebut berubah menjadi ilusi yang misterius, dan segera setelah itu, seorang pria berpakaian hitam muncul tidak jauh dari mereka. Liana Ye dengan lembut menyapu tangan kanannya di sekitar dahi Mileye. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar Mileye langsung terisolasi. Liana Ye menatap pria berpakaian hitam, dan pria tersebut dengan suara serius berbicara, "Kalian mau masuk atau tidak? Jika tidak, aku akan menutup pintunya."
Belum selesai bicara, sebilah pedang tiba-tiba menempel di dahi pria tersebut. Ekspresi pria berpakaian hitam langsung membeku dan ketika pedang itu mulai menembus kulitnya, ia segera berbicara, "Aku salah. Aku tidak akan menutup pintunya. Tunggu saja, aku tunggu." Liana Ye mengalihkan pandangannya, tapi pedangnya tetap di tangan. Tetua berjubah hitam langsung berkeringat dingin. Apakah mereka datang untuk menantang? Sial. Ataukah mereka datang untuk membuli orang? Meski begitu hebat, mereka bahkan tidak bisa menahan sebatang pedang. Tetua berjubah hitam benar-benar terkejut. Tidak jelas sudah berapa lama, Mileye dalam pelukan Liana Ye perlahan membuka kedua matanya. Liana Ye tersenyum, "Sudah bangun." Mileye mengangguk ringan, "Aku tidur berapa lama?" Liana Ye menggeleng, "Belum lama." Mileye tersenyum, lalu bangkit. Namun, ketika melihat pria berpakaian hitam, ia terkejut. Liana Ye dengan tenang menyimpan pedangnya dan pria berpakaian hitam itu langsung merasa lega. Mileye bertanya, "Kamu siapa?" Pria berpakaian hitam ragu sejenak, lalu berbicara, "Aku adalah pemandu di sini." Mileye bertanya lagi, "Pemandu di ruang waktu usia?" Pria berpakaian hitam menggeleng, "Bukan, aku adalah pemandu di kota usia." Mileye mengerutkan kening, "Kota usia?" Pria berbaju hitam melirik Mileye, lalu berbicara, "Kota usia adalah kota perbatasan antara alam ilusi dan ruang waktu usia. Begitu sampai di sana, perwakilan dari ruang waktu usia akan datang dan apakah kamu bisa terpilih, itu tergantung pada dirimu sendiri." Mileye berbicara pelan, "Begitu ya?" Pria berbaju hitam ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kalian mau pergi?" Mileye tersenyum, "Tentu saja." Pria berbaju hitam mengangguk, kemudian berbalik hendak pergi. Namun, seolah teringat sesuatu, dia buru-buru berbicara, "Silakan, ikutilah aku." Mileye melirik tetua berjubah hitam, sambil tertawa, "Kalian sangat ramah." Tetua berjubah hitam hanya tersenyum simpul, tanpa berkata-kata. Ketiga orang berjalan menuju anak tangga batu. Tidak lama kemudian, mereka melewati pintu gerbang batu Taoisme dan akhirnya tiba di depan sebuah kota kuno. Kota kuno ini terlihat tidak terlalu besar, bahkan terkesan agak usang, dengan dinding kota yang tampak retak dan rusak. Dibimbing oleh tetua berjubah hitam, Mileye dan Liana Ye memasuki kota dan begitu masuk, Mileye menyadari bahwa tidak ada bangunan di dalam kota. Di tengah kota terdapat alun-alun batu hijau yang sangat besar. Tetua berjubah hitam menjelaskan, setiap beberapa waktu, perwakilan dari ruang waktu usia akan datang untuk memilih orang. Hanya yang terpilih yang bisa memasuki ruang waktu usia dan berlatih kekuatan usia. Mileye melihat sekelilingnya dan memang, dia menyadari bahwa ada banyak aura di sekitar mereka. Jelas, mereka bukan satu-satunya orang yang tiba di tempat ini. Tetua berjubah hitam memandang Liana Ye, lalu berbicara, "Apakah dua orang ini menunggu di sini?" Liana Ye tiba-tiba berbicara, "Kak, kita harus menunggu." Mileye hendak menjawab, tapi Liana Ye melanjutkan, "Kalau tidak, mari kita langsung pergi." Mileye setuju dengan saran tersebut dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba muncul aura kuat di atas kepala mereka. Segera setelah itu, ruang waktu di atas mereka tiba-tiba terbelah dan seorang pria tua bungkuk perlahan-lahan muncul. Melihat adegan ini, tetua berjubah hitam tercengang sejenak, lalu berbicara, "Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa." Mileye bertanya, "Dia adalah perwakilan dari ruang waktu usia?" Tetua berjubah hitam mengangguk, "Iya." Pada saat yang sama, beberapa orang tiba-tiba muncul di sekeliling mereka, jumlahnya sekitar 30 orang lebih. Semua dari mereka memiliki aura yang sangat kuat.
Mereka mendekat dengan penuh antusiasme, memandangi penuh harap kepada pria tua bungkuk tersebut. Setelah pria tua bungkuk itu turun ke tanah, ia melihat sekeliling tanpa ekspresi dan tanpa berkata-kata. Semua orang di sekitarnya dengan penuh antisipasi memandangi pria tua bungkuk tersebut. Tiba-tiba, pria tua bungkuk itu mulai memperhatikan sekeliling dan dengan cepat, matanya jatuh pada Liana Ye. Ketika melihat Liana Ye, matanya langsung menyipit. Melihat tatapan senior bungkuk tersebut, ekspresi semua orang di sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Senior bungkuk tersebut berjalan mendekati Liana Ye, menatapnya, ingin pergi ke ruang waktu usia. Jika ya, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Dengan berbicara demikian, dia mulai membuka ikat pinggangnya. Tiba-tiba, mata Mileye berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Menara kecil tiba-tiba gemetar dan berbicara, sudah berakhir. Bersambung.